Hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami pada bab demonstrasi kontekstual mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang dibimbing oleh Ibu Ujiati Cahyaningsih MPD. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita bersama. Selanjutnya, perkenalkan kami, kelompok yang bertugas menyampaikan presentasi ini. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Dela Lestari Sujadi. Saya, Faiz Ahmad Funafa. Saya, Gina Oktaviani. Saya, Nisrina Dior Fauzian. Dan saya, Putri Dian Mahira. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Ujiati Cahyaningsih MPD, atas bimbingan dan arahannya. Pada slide ini, kami akan memulai pembahasan materi dengan menyampaikan identitas modul yang dianalisis. Modul ini digunakan di SD Negeri Cikurug 2 untuk semester 1 atau ganjil pada tahun penyusunan 2024. Mata pelajaran yang menjadi fokus adalah matematika dengan materi ajar pengurangan. Modul ini dirancang untuk fase atau kelas A, yaitu kelas 1, dengan target peserta didik sebanyak 19 anak. Adapun alokasi waktu yang disediakan adalah 2 jam pelajaran, atau setara dengan 2 kali 35 menit. Berikut adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi yang dianalisis. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase, peserta didik mampu melakukan operasi hitung pengurangan menggunakan benda-benda konkret dengan jumlah hingga ke-20 tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami pengurangan sederhana dengan angka 1-20 dengan benar. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat melakukan operasi hitung pengurangan sederhana menggunakan benda-benda konkret dengan baik. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui modul ini adalah bergotong royong, dengan melatih siswa untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan mandiri, dengan membangun kemampuan siswa untuk menyelesaikan pengurangan secara mandiri. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL untuk mendukung pembelajaran. Media yang digunakan adalah video pembelajaran dan games papan aksi, yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pada slide ini, kami akan menjelaskan jenis dan bentuk asesmen yang terdapat pada modul. Modul ini menggunakan 2 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik dan asesmen formatif yang dirancang untuk menilai sikap dan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Asesmen diberikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi, demonstrasi, tanya jawab, serta pemberian tugas melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Demikian paparan kami mengenai modul yang telah dianalisis. Selanjutnya, kami akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam bab demonstrasi kontekstual. Pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Berikut jawaban kami. Asesmen formatif yang digunakan dalam modul ini melibatkan diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan selama proses pembelajaran. Penugasan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik baik saat bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Keseluruhan rancangan model, metode, serta asesmen yang dipilih telah disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik kelas 1. Oleh karena itu, rancangan model ajar ini mampu mendukung pencapaian-capaian pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, kami menjelaskan lebih rinci tentang kesesuaian asesmen formatif dengan tahap perkembangan peserta didik. Asesmen formatif pada penilaian pengetahuan di awal pembelajaran menggunakan pertanyaan singkat mengenai pengurangan. Pendekatan ini sudah sesuai dengan tahap operasional konkret sebagaimana dijelaskan dalam teori Piaget. Pada tahap operasional konkret, peserta didik mulai mampu berpikir logis, namun terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret dan dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, soal cerita singkat terkait pengurangan dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bagian dari asesmen ini, sehingga relevan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Lanjut pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Berikut jawaban kami dalam asesmen formatif yang digunakan. Penilaian sikap mencakup elemen bergotong royong yang merupakan bagian dari profil Pancasila. Elemen ini mengandung indikator-indikator seperti kolaboratif, kepedulian, dan berbagi. Aspek ini sangat sesuai dengan budaya manusia Indonesia yang dikenal memiliki karakteristik gotong royong. Dengan demikian, penerapan elemen ini dalam asesmen menunjukkan bagaimana aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik diperhitungkan dalam perancangan pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik?
Jelaskan. Berikut jawaban kami. Dalam asesmen formatif, desain soal dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan seluruh peserta didik. Soal-soal tersebut disusun dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran agar dapat tercapai secara optimal. Soal yang digunakan dibuat dalam bentuk yang sederhana dan disertai dengan gambar sebagai representasi benda konkret. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan menjawab soal sehingga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik pada tahap perkembangan mereka. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jelaskan. Berikut jawaban kami. Asesmen yang diberikan oleh guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Hal ini terlihat pada kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peserta didik mengenai pembelajaran dan proses belajar yang telah dilalui. Selama kegiatan refleksi, peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti apa yang kalian pahami tentang materi hari ini? Apakah ada materi tentang pecahan yang belum kalian pahami? Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menilai pembelajaran mereka secara mandiri, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi pengajaran selanjutnya. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, guru sudah menunjukkan kesesuaian dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, peserta didik diberi kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Guru melakukan pendampingan kepada peserta didik dengan perlakuan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Setelah berdiskusi, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengevaluasi dan menyampaikan pemahaman mereka. Lalu ke pertanyaan kelima atau terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Berikut pendapat kami, untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen, perlu dilakukan tindak lanjut yang sistematis setelah peserta didik menyelesaikan observasi atau penugasannya sendiri. Guru dapat melakukan penilaian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik mampu memenuhi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini penting agar asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai langkah untuk memahami perkembangan peserta didik secara holistik. Dengan begitu, guru dapat memberikan bimbingan yang lebih sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, memperhatikan lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jika hasilnya peserta didik masih berada pada level awal berkembang, maka rekomendasi tindak lanjut ada dua, yaitu: pertama, guru memberikan masukan atau alternatif strategi serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki tugasnya. Penilaian yang digunakan adalah hasil terbaik dari 2 kali tugas tersebut. Kedua, guru memberikan masukan tambahan dan menyediakan lembar kerja yang dapat dikerjakan oleh peserta didik serta memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terima kasih. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai asesmen dalam modul ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audine yang telah menyimak presentasi kami, serta kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ujiati Cahyaningsih MPD, atas bimbingan dan ilmunya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.